Mau kamu ada fitur autoload-nya? Dengan sistem load berdasarkan resiko, fitur ini memungkinkan kamu memilih opsi sistem load, yaitu fixed load atau load by risk. Di mana load by risk ini, akan menentukan load secara otomatis berdasarkan risiko yang ditentukan. Yuk, kita buat nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tom Techno, channel coding, channel forex, channel cari duit. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan kembali memberikan tutorial untuk membuat kode MGL4 alias EAMT4 ya. Di sini beberapa waktu lalu pernah ada yang komen di DM saya bahwa minta dibuatin cara bagaimana menentukan lot-nya itu bisa auto load gitu loh. Jadi auto load di sini kita tentukan resikonya dan bisa otomatis akan open dengan lot tertentu. Oke, jadi tampilannya akan seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, jadi lot system ini bisa ada pilihan fixed lot, lot by risk. Nah, lot by risk ini adalah lot berdasarkan risiko. Jika Anda menggunakan fixed lot, berarti menggunakan lot ini. Tapi jika menggunakan lot by risk, maka kita tentukan di sini input di sini berapa persen, misalkan 3%, tentukan take profit dan stop loss, maka akan menghitung sendiri berapa lotnya yang dibutuhkan biar tercapai target risikonya. Maksudnya di sini risiko adalah jika terkena stop loss atau loss itu nanti risikonya itu berapa persen. Misalkan kita isi 1% dari modal 100, berarti kan harus 1%-nya adalah $1. Berarti begitu kena stop loss itu ruginya sekitar $1 lebih, kurang sedikit lah. Jadi tidak meleset jauh dari target kita. Jadi ini lumayan kalau kita gunakan, kita misalkan ke Profirm ya. Profirm itu kan ditentukan target-target loss-nya ya. Maksimal nanti bisa buat kayak gini. Oke, lanjut aja kita langsung bikin codingnya ya. Oke, ini saya tutup dulu. Oke, pertama Anda ini seperti biasa masuk ke Meta Editor di sini ya, klik aja Meta Editor. Kemudian Anda klik New di sini, kasih nama. Ini kita kasih nama apa nih? Calculate lot ya, calculate lots. Oke, kita next. Nah, pertama akan muncul seperti ini. Tampilannya standar default. Seperti ini ya. Nah, ada on init, on the init, on tick. On init adalah merupakan fungsi di mana saat ya dipasang di jalangan pertama kali ditaruh di sini. Kalau on the init adalah fungsi di mana saat ya dicopot, nanti apa yang akan diproses di sini. Ini kalau on tick adalah di mana fungsi utama bekerja di sini. Oke, pertama kita bikin inputnya dulu, input yang tadi ya. Jadi pertama saya mau buat enum dulu. Ini enum. Enum ini adalah kita membuat dropdown fixed lot dan lot by risk tadi. Carilah ketik enum, nih auto, saya kasih nama auto, bebas. Dan kurung kurawal. Dan ini saya besarkan lagi ya, biar enak. Nah, gede. Kurung kurawal, fixed lot sama dengan 0, lot by risk sama dengan 1, kurung kurawal tutup, titik koma. Jadi ini saya tentukan yang defaultnya atau 0-nya adalah fixed lot, yang satunya adalah lot by risk. Oke, kemudian kita bikin magic number atau identification name biasa standarnya magic number. Nah, lalu kita bikin extern auto, ambil dari sini ya. Jadi bikin eksternal itu adalah input yang menjadi input di EA nanti. Kita ambil dari sini, auto.
di mana ini adalah isinya adalah 2 ini, kemudian kita bikin variabel namanya autoload, kita tentukan yang nomor 0 atau 1 bebas terserah. Jadi di sini saya bikin defaultnya adalah yang fixed load. Kemudian saya tulis seperti ini maksudnya adalah akan tertampil di EA-nya nanti seperti ini. Choose load system bukan autoload. Kalau nggak ada ini, keluarnya adalah autoload ya. Coba kita compile, kita cek tampilannya. Nah, udah bentuk seperti ini ya. Choose load system, bisa milih, kemudian risk as percent of trading capital. Nah, ini namanya bebas sih sebenarnya ini. Ini saya buat risiko dalam persen untuk off balance gitu aja coba ya. From balance. Oke. Coba kita compile, kita lihat hasilnya. Nah, from balance seperti ini. Oke, lanjut. Kita bikin seperti biasa default standar yaitu lot, take profit, stop loss. Di sini dalam bentuk poin ya, saya tidak bentuk pips, saya bentuk poin karena biar universal. Kita coba compile. Nah, sudah muncul lagi pilihan seperti ini. Pokoknya kalau pengen rubah-rubah nama ini, misalkan TP point mau kita bikin take profit, ya tulis kayak gini. Profit, misalkan ini stop loss. Nah, ada berubah tulisannya ya. Jangan lupa property stick harus ditulis. Jangan lupa kalau ini nggak tulis, nanti ini nggak mau keluar ini. Oke. Oke, jadi kita sudah tentukan input-inputnya. Sekarang kita bikin kalkulasi untuk menghitung lotnya. Oke, pertama kita bikin di di area global. Jadi ontiknya kita lewat dulu, kita bikin global dulu. Nah, bikin double calc lots, double SL point. Oke, jadi saya ingin membuat untuk kalkulasi lot dengan nama variabel calc lot atau biar enak ya, kalkulasi lot itu aja, kalkulasi lot. Kemudian saya bikin kurung double SL point di mana nanti ini bisa diisi nilai stop loss-nya dalam berbentuk poin ya. Kalau ini kan masih berbentuk ini belum poin sebenarnya. Ini kayak nominal kayak 200 poin kita bilang sebenarnya poin itu adalah seperti ini. 0,00001. Ini kalau 5 digit ini 1 poin seperti ini sebenarnya ya. Jadi kalau 200 poin ya 200 dikalikan ini. Atau poin, dikalikan poin. Oke, nanti kita sambil jalan, kita akan terangkan. Oke, setelah ini kita kurung kurawal, buka, kurung kurawal tutup. Nah, ini aja. Kemudian kita bikin ini, rumus risikonya. Keluar banyak kayak gini. Kita bikin rumus risikonya, di mana risk adalah, ini maksudnya risiko dalam dalam dolar gitu ya. Ini kan masih dalam persen ya, 3. 3 ini angka 3 kan belum melambangkan persen, maka dari itu kita perlu bagi 100. Persen kan adalah 3% adalah 3/100 kan ya. Persen adalah per 100, berarti ini risk persen dibagi 100 dikalikan account balance. Oh, kalau kalian ingin mengkalkulasi dari equity juga ini diganti equity. Kalau saya lebih suka dengan account balance. Jadi account balance dikalikan dengan risikonya. Misalkan 3%, kalau account balance-nya 100, 3% kan berarti 3 dibagi 100 adalah 0,03 dikalikan 100, ketemunya adalah 3. Oke, jadi Anda harus tahu ya matematika ya. Kalau Anda nggak bisa matematika, ya udah skip aja, nggak usah bikin seperti ini. Oke, setelah itu kita bikin, ini penting, kita bikin namanya untuk batasan-batasan di standar MKL 5, MKL 4 atau MT4 atau belum sama nih. Nah, ini kita tentukan nilai, bukan tentukan, kita cari nilai tick size-nya, nilai tick value, nilai lot step. Nah, tick size ini adalah
nilai tick ya. Jadi dalam ini nih kita lihat di MT4 aja. Nah, kalau contohnya nih SAUUSD kita lihat specification. Di sini akan ada digitnya, stop level, mode stop ini, freeze level, contract size. Nah, ini semua itu penting karena beda-beda ya. Contohnya ini nih. SAUUSD itu contract size-nya cuma 100, oke? Kalau misalkan kita pakai pair yang lain, coba saya ambilkan pair ini GBP/USD, kita cek, coba kita lihat spesifikasinya adalah kontraknya 100.000. Nah, padahal nilai kontrak ini dan lain-lain ini itu penting untuk mengkalkulasikan yang akan kita buat. Jadi kalau nggak pakai ini nanti bisa aja saya pernah buat kalkulasi dengan manual tanpa bikin kayak gini itu jadi benar tapi hanya untuk pair yang saya buat. Misalkan waktu itu pair yang berakhiran USD. Ternyata bila digunakan untuk pair yang nggak ada USD-nya itu nggak benar karena rumusnya nggak pakai standar. Kalau ini kan dia akan mendeteksi spesifikasi dari pair tersebut, ya. Kalau Anda pengen tahu, Anda bisa coba buat ini di di script. Contohnya seperti ini. Kita buat. Jadi kalau Anda pengen ngecek nilai gini, kan ini nggak tahu nih hasilnya apa, nih tick size apa, tick value apa, loss apa. Anda bikinlah di script. Kan ada copy seperti ini. Terus ini tambahan ilmu tambahan ya. Anda masuk ke script. New. Ini script ya, posisinya di script. Next. Terus aja misalkan testing. Nah, di on start kita paste aja di sini. Nah, paste di sini. Nah, sekarang kita mau lihat nilai-nilai ini. Kita bisa bikin alert. Ini alert lagi. Misalkan kita pengen nilai tick size ya. Tick size titik 2. Sorry. Titik 2. Ini berupa string. Nah, kita panggil tick size-nya. Tick size yang tutup. Dan kita bikin lagi alert. Misalkan tick value. Kemudian alert lagi load step. Load step ini adalah load minimum untuk penambahan load. Nanti saya terangkan ya. Load step. Coba kita compile. Ada kan nggak ada? Nah, sekarang kita jalankan ininya, kita jalankan scriptnya. Sekarang ini di di pair SAUUSD ya. Kita jalankan scriptnya. Ini kita tarik aja sini, nanti kan muncul. Muncul seperti ini. Load step adalah 0,01. Kita cek di sini, lihat pasukan di sini. Load step 0,01. Load step itu adalah ini. Bentar, load step di sini ada nggak ya? Volume step. Nah, jadi gini, maksudnya gini, load step itu adalah misalkan minimum brokernya bisa 0,01, load stepnya 0,01, berarti penambahan lotnya itu kelipatan 0,01, bisa ditambah 0,01, misalkan 0,01, 0,02. Nah, soalnya ada broker yang punya minimum lotnya adalah 0,1, contohnya broker SM dengan jenis akun mikro, itu adalah minimum lotnya adalah 0,1. Jadi minimum 0,1, tapi load step-nya itu 0,01. Jadi bisa 0,1, 0,11, 0,12, paham ya? Jadi load step itu untuk
menambah-nambah lotnya itu minimum berapa. Misalkan lot step-nya adalah 0,1, berarti ya setelah 0,1 menjadi 0,2, 0,3, tidak bisa 0,15, 0,12. Nah, itu punya lot step. Nah, jadi untuk mengetahui nilai apapun itu Anda bisa bikin script Anda bisa bikin codingnya di bagian script. Nanti bisa Anda panggil pakai alert biar muncul nilainya. Ya, misalkan Anda ingin tahu nilai moving average nih, di mana moving average nilai itu benar-benar bersilangan apa enggak, bikin aja di sini nilai moving average, nilai sekarang, cek di sini apakah benar-benar terjadi crossing atau crossing itu adalah nilai yang sama. Oke, lanjut ke kalkulasi lot tadi. Jadi setelah tick size, tick value, lot step, nanti Anda pelajari sendiri ya tentang tick size, tick value, lot step tadi Google ya. Kemudian kita perlu bikin adalah ini, saya bikin double money per lot step. Jadi ini penting, tapi kalau jelaskan agak susah ya. Jadi hubungannya sama, jadi per satuan pip terkecil itu, kalau dia berjalan satu tick atau satu pip atau satu poin, bukan pip, poin ya, satu poin itu nilainya berapa? Jadi maka namanya money per lot step. Rumusnya adalah stop loss SL point dibagi tick size yang tadi dari sini dikalikan tick value dikalikan lot step. Jadi ketemu nilai dolarnya ya, nilai dolarnya itu saat dia bergerak satu poin. Nah, itu maksudnya money per lot step. Lalu kita lanjut dengan membuat variable lots, di mana lots ini rumusnya adalah resiko tadi kita omongkan ini ya, risiko ini sudah berbentuk rupiah, berbentuk money atau berbentuk dolar, dibagi money per lot step, dikalikan lot step. Ini rumusnya. Ini matematis, jadi nggak perlu saya terangkan, Anda bisa pahami rumus-rumus ini. Oke, kemudian kita sudah bisa menentukan nilai lotnya di sini. Oke, lot, normalized double, lots 2. Normalized double ini adalah pembulatan ya. Jadi pembulatan menjadi 2 desimal, karena ini berhubungan sama ilmu pembagian perkalian yang mana nanti hasilnya tuh bisa banyak, misalkan 0,011115, nah gitu kan. Dan di broker kita biasanya kan lotnya kan hanya 2 desimal di belakang koma kan ya. Makanya kita tulis normalized double, ambil lot sambil nilai di sini, kita bikin dengan desimalnya ada 2. Sehingga nilainya disimpan ke nilai lots. Jadi sebenarnya ini kalau ditulis gini juga bisa, langsung di sini normalize double gitu juga bisa sebenarnya. Tapi kan akan lebih rumit karena ini campur aduk di sini. Oke, setelah itu kita tulis return lots. Oke, udah nggak ada error. Nah, berarti maksudnya setelah kita pertama mengkalkulasi menentukan risiko dulu. Risiko dalam uang, dalam bentuk uang. Tadi kan diketahui dalam bentuk persen, berarti di atas tadi persennya dibagi 100, kemudian dikalikan counterbalance, ketemu nilai risiko berbentuk uangnya. Kemudian kita temukan parameter ini, kita buat parameter ini, kemudian kita hitung nilai per stepnya, per lot stepnya itu berapa, maksudnya rupiah atau dolarnya per lot stepnya berapa, kemudian kita hitung lotnya dengan rumus risk, money per lot step, lot step. Ini nggak usah pakai Matplotlib nggak apa-apa, cuman Matplotlib ini gunanya adalah jika hasilnya ganjil, misalkan lotnya ketemu 0,016, itu nanti akan dibulatkan ke bawah, floor kan lantai ya, ke bawah. Jadi misalkan ketemu 0,016 jadi 0,01 bukan 0,02. Kenapa? Karena kita ingin mengkalkulasikan risiko, risikonya jangan dibulatkan ke atas kan. Misalkan kita pengen 2%, ya udah kalau bisa malah 1,9, 1,8 bukan 2% atau 2,1, 2,2, 2,3. Makanya pakainya mat floor. Nah, kemudian nilai lot ini dinormalize biar ketemu digitnya atau desimalnya 2. Kemudian return lot. Return lot ini adalah mengembalikan nilai, return mengembalikan ke sini
Yang dikembalikan apa? Adalah nilai lotnya. Jadi nilai lotnya dikembalikan ke sini. Jadi kalau nanti dipanggil kalkulasi lot, nilainya adalah ini. Oke, nah di sini perlu ditambahin lagi untuk proteksi. Apalagi Anda yang mengupload ke MK5 ya, harus detail. Harus ada namanya filter-filter agar keluarnya tidak error. Karena di broker itu kan ada minimal lot, ada maksimal lot ya. Maksimal lot itu misalkan maksimal 200 poin. Jadi kalau Anda tidak bikin filter-filter seperti itu, nanti saat lotnya itu ini karena ini auto lot ya, nanti lotnya di atas 200 akan terjadi error. Jadi kita bikin seperti ini. If max volume sama dengan 0, sorry. Kita pertama bikin ini dulu. Kita bikin minimal volume atau minimal lot atau maksimal lot. Jadi caranya gini. Minimal volume terkecil, lot terkecil adalah dengan market info, simbol, koma, mode min lot. Jadi dia akan mencari minimal lot, kemudian max volume dengan market info, simbol, mode max lot, mencari lot maksimal. Ya, berarti ini sudah bisa diketahui, broker ini punya minimal lotnya berapa, maksimal lotnya berapa. If max volume tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0 itu berarti broker memberikan ketentuan ada max volume atau min volume. Karena ada broker yang tidak membatasi, jadi tidak ada maksimalnya, itu berarti nanti ketemunya adalah 0. Berarti sudah ketemu 0, ini nggak usah dikerjakan. Oke? Kan kalau ini tidak sama dengan 0 true, berarti dia akan berlanjut ke bawahnya, yaitu lots-nya, nilai lots, ini tadi, adalah MATMIN dalam kurung lots, max volume. Maksudnya apa? Jadi, lots-nya adalah jika ketemu lots-nya sudah ketemu, maka nilai lot akan dimasukkan ke sini, dan max lot-nya adalah di sini. Cari mana? Cari yang terkecil, MATMIN. Ya. Jadi, cari lot terkecil jika dibandingkan dengan nilai maksimum. Misalkan nilai maksimumnya 200 lot. Lot kita akan membuka lot 220. Maka yang dipakai apa? Dipakai adalah ini. Karena kalau dipakai 220 tidak akan bisa error. Makanya menggunakan MATMIN. Jika kita menggunakan lot 10 lot, maksimalnya 200, maka dipakai mana? Antara 10 dan 200, yang terkecil mana? 10, berarti pakailah yang lot. Oke, seperti itu ya. Lalu kita juga bikin untuk minimumnya. Kita bikin minimumnya sama. Jika min volume tidak sama dengan 0, atau jika min volume ditentukan oleh broker ada syaratnya, maka loss adalah pakainya max. Ya, max, lot, dan minimal lot atau min volume. Contohnya, max ini berarti kebalikannya, kalau minimal ada ambil yang terkecil, max ambil yang terbesar daripada dua variabel ini. Jika misalkan kita pasang lotnya adalah, buka lotnya adalah 0,01, di mana broker itu minimal lotnya adalah 0,1. Maka yang dipakai yang mana? Adalah max yang terbesar, maka pakai yang 0,1. Jika kita membuka lot 0,5 dan brokernya minimumnya 0,01, maka yang dipakai mana? Ya 0,5 yang kita tentukan. Oke, pahami ya? Ini sebenarnya kalau kita buat kita sendiri, itu kita udah tahu. Jadi kita bisa nggak pakai ini. Cuman kalau misalkan kita mau jual ke orang lain, dipakai orang lain, otomatis sistem ini akan mendeteksi jika dia lotnya ngentry-nya kekecilan, dia akan menggunakan lot minimum disyaratkan oleh broker. Contohnya ini, soalnya ada broker atau ada pair, itu yang contohnya nih ya, USA 30, specification, lihat, di sini, tick size-nya 0,1, minimumnya minimal volume adalah 0,1. Nah, berarti kan dia nggak bisa buka 0,01. Jadi kalau kita paksa buka 0,01, otomatis akan tetap berjalan, tidak error, tapi bukanya 0,1. Nah, kalau Anda tidak bikin seperti ini, akan terjadi error. Kita isi 0,01, ya nggak mau open, karena kita paksa 0,01, yang mana 0,01 tidak terima oleh broker.
Oke, jadi ini udah selesai. Kita coba compile, apakah ada error, tidak ada error. Kita rapatkan barisan biar lebih enak dilihat. Oke, seperti ini. Kita compile. Nah, sudah jadi. Sekarang tinggal kita cara pakainya. Lanjut ya. Oke, pertama kita bikin simulasi dulu. Simulasi maksudnya di sini adalah saya di sini membuat tutorial ini adalah untuk konsep membuat kalkulasi lot. Jadi bukan membuat AI yang profitable. Sudah sering saya katakan seperti ini. Karena kenapa saya sering bilang seperti ini? Karena beberapa yang donasi minta skrip dari saya, itu mereka tanya, kok nggak profit? Ini settingannya gimana? Berarti mereka tidak mendengar, tidak melihat video saya utuh, dan tidak tahu channel saya seperti apa ya. Padahal itu kan saya berikan tutorial di sini membuat itu untuk membantu Anda untuk belajar meng-create EA. Dan yang biasa saya tawarkan itu EA itu sudah jadi, misalkan yang dulu custom ya, full custom itu Anda bisa pakai trading kalau Anda tentukan settingannya. Tapi di sini saya buat bukan pakai settingan terbaik karena saya juga mungkin nggak pakai EA itu. Jadi saya bikinkan insight kepada kalian biar kalian bisa menggunakan itu. Cari settingan yang terbaik. Kalau syukur-syukur Anda pinter coding, belajar coding, Anda kembangkan diri biar lebih bagus lagi. Nah ini kita sekarang akan bikin rules open-nya dulu. Ngasal ya. Saya bikinnya kayak gini. Bull buy sign, sell sign. Nah, di mana buy adalah jika close candle pertama di atasnya high candle sebelumnya. Sell sign, close candle pertama, shift pertama di bawah low sebelumnya. Jadi Anda nanti bisa ganti-ganti di sini. Fungsi buy sign-nya Anda bisa bikin lagi yang lebih kompleks di area sini. Ya, oke. Kemudian kita perlu tentukan penggunaan lot-nya. Maksudnya adalah apa? Di sini tadi kan kita bikin ada fixed lot dan lot by risk ya. Jadi mau pakai yang mana itu kita tentukan seperti ini. Kita bikin variabel x lot. Ini bikin variabel x lot. X slots ini bebas namanya, saya bikin pakai x lot. Ini namanya diganti ini. Jadi konsepnya seperti apa? Nah, ini adalah kita bikin variabel baru lot, di mana lot ini nanti akan lotnya ini menggunakan auto lot atau fixed lot. Nah, karena nolnya ini kita bikin fixed lot dulu, berarti ini kita bikin seperti ini. X lot sama dengan lots. Jadi X lot ini akan mengambil nilai lots. Tapi jika menggunakan auto lot sama dengan 1 ini adalah sama dengan lot by risk seperti ini ya. Menggunakan lot by risk atau angka 1 juga boleh. Biar simpel. Ini kan ditentukan ya, lebih dari 1 ya. Maka X lot-nya mengambil nilai kalkulasi lot SL point kalikan poin. Jadi jika auto lot-nya sama 1, maka X lot adalah memanggil ini. Kalkulasi lot dalam kurung double SL point. Nah, masukkan SL point adalah ini tadi, stop loss, dikalikan kalikan poin. Jadi nilainya biar nggak bulat kayak gini, tapi menjadi 0,00 gitu ya. Jadi pilihan nih, pertama menggunakan ini. Tapi jika auto lot yang diganti pilihannya 1, maka X lot-nya ini. Oke. Lalu lanjut kita bikin apa namanya? Order sign-nya. Nah, langsung aja. Jadi, saya pakai order total ya. Order total ini jika tidak ada posisi terbuka di chart pair apapun, maka sama dengan 0, maka baru bekerja. Kalau tanpa ini, nanti opennya akan meludak, akan banyak banget. Nah,
Jika by sign ini, jadi jika ini terdeteksi, maka order send, simbol OP by, nah ini standar ya, saya nggak kasih tahu lagi ya. Order send ini dulu, internal rest sama dengan 0, result atau rest sama dengan order send, dalam kurung, simbol OP by, nah ini lotnya di sini, X lot. Di mana X lot ini bisa menjadi lot, bisa menjadi calculate lot ini. Kemudian nilai as, ini slippage, ini apa namanya, stop loss, ini take profit, ini comment, ini magic number, ini expiration di sini 0, ini warna. Else, if sell sign, ini. Udah ya, ini coba dilihat aja, ini udah default standar, maksudnya bukan default, standar order send, berkali-kali saya sudah ajarkan ini, dan kita coba compile. Tidak ada error, tidak ada warning, jadi sudah jadi. Dan ini penting ya, bahwa stop loss harus diisi. Kenapa? Karena kunci dari menghitung risiko atau menghitung auto lot ini adalah berdasarkan risiko. Jika tidak ada stop loss, berarti risikonya adalah 100%. Ya, atau istilahnya adalah sampai dana habis. Berarti tidak bisa dihitung risiko. Di sini kita akan menghitung risiko 1%, 2%, maka harus stop loss wajib diisi. Take profit nggak diisi malah nggak masalah. Karena stop loss ini berhubungan sama rumus di sini. Karena di sini ada rumus stop loss, ya. Ini sell point. Oke, stop loss ada rumus di sini untuk kalkulasi. Jadi ini sudah jadi, kita compile. Kita sekarang coba masuk ke strategi tester. Kita ambil tadi namanya calculate lot. Oke. Kita pair SOUD nggak apa-apa deh. Kemudian kita isi modalnya misalkan 1000. Inputnya kita pengen pakai lot risk, terus berapa persen? Anggap aja 10%. Berarti kalau loss, harusnya loss-nya adalah 10% dari 1000 adalah 100. Kita coba. Oke, kita jalankan. Nah, itu udah berkali-kali. Nah, lihat. Begitu loss dia, karena pertama profit 100, kan menjadi balance 1100. Berarti 10%-nya adalah 1110. Oke? Berarti begitu balance jadi 990, 10% adalah 99. Nah, ini dia tidak melebihi 99, tapi 98. Kenapa? Karena lotnya kan menggunakan 0,49. Kalau dinaikkan lotnya sedikit, itu lebih dari 99. Makanya dia mengambil paling aman, diturunkan menjadi 98. Kemudian minus lagi dari 1088, ini karena untung ya. Oh, ini untung. Karena ini menjadi 1088, maka 10% adalah 108. Kemudian kita coba sekalian menggunakan fixed lot. Apakah berjalan? Fixed lot kita pengen pakai lotnya 0,01. Oh, ini tadi kita lihat lotnya akan menyesuaikan ya, menggunakan 0,55 biar bisa lossnya 110 atau 10%, lotnya 0,54, ya kayak gitu. Kemudian kita ganti menjadi fixed lot, ini berubah jadi fixed lot, lotnya kita tentukan 0,01, apakah munculnya 0,01? Kita coba. Nah, udah muncul. Kita cek. Nah, lotnya 0,01 ya. Jadi sudah berhasil. Nah, silahkan dicontek, silahkan dipelajari. Nggak usah donasi, nggak usah apa, nggak usah minta saya, karena ini sangat simpel. Kebangetan kalau gini aja minta skrip ke saya, mau donasi, saya nggak mau kasih yang tanpa donasi, karena tidak mendidik. Ini adalah channel untuk belajar, sehingga Anda bisa mempelajarinya. Oke, saya rasa sudah jelas, saya pelan-pelan sekali tadi, step by step, per step saya ajarkan. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan kalkulasi lot ini lumayan, bisa kita masukkan ke mana-mana. Kita punya EA, kita bisa masukkan, asal punya MQ4-nya ya, kita masukkan aja, selipkan buat ini.
Ini di copy aja seperti ini persis. Yang penting jelas ini paham. Kalkulasi lot ini nanti ini diisi dengan nilai poin dari stop loss. Contohnya adalah ini, kalkulasi lot ini, kalkulasi lot dalam kurung diisi stop loss-nya dikalikan poin. Nilai dalam bentuk poin ya. Kalau ini kan nilai dalam bentuk bulat nih, bukan poin. Ya, ini bentuk bulat bukan poin. Jadi kalikan poin dulu biar menjadi nilainya poin. Oke. Semoga bermanfaat. Saya akhiri video kali ini. Jangan lupa subscribe-nya. Jika Anda suka, share ke teman-teman Anda. Tekan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.